Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hakim. Nafa'anallahu bihim bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, dat yang maha pengasih dunia akhirat, Ar-Rahimi, dat yang maha pengasih di akhirat saja. Alhamdu adapun segala puji itu lillahi milik Allah, itu lillahi milik Allah. Wassalatu adapun rahmat ta'zim, wassalatu adapun rahmat ta'zim, wassalamu dan keselamatan itu ala Rasulillah, semoga tetap atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan di atas keluarganya Rasul, wa ala alihi dan di atas keluarganya Rasul, wa sahbihi dan sahabatnya Rasul, wa sahbihi dan sahabatnya Rasul, al-mutamassikina yang berpegang teguh, al-mutamassikina yang berpegang teguh semuanya, al-mutamassikina yang berpegang teguh semuanya bil kitabi dengan Al-Quran was sunnati dan as-sunnah, bil kitabi dengan Al-Quran was sunnati dan as-sunnah. Wa ba'du dan setelahnya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fa'innahu maka sesungguhnya kelakuan, fa'innahu maka sesungguhnya kelakuan itu la yakhfa tiada samar, itu la yakhfa tiada samar ala ahadin di atas seseorang, ala ahadin di atas seseorang. Apa anna syajarata sesungguhnya pohon, apa anna syajarata sesungguhnya pohon itu la taqumu tiada berdiri apa syajarah, itu la taqumu tiada berdiri apa syajarah biduni asliha dengan tanpa pokoknya syajarah, biduni asliha dengan tanpa pokoknya syajarah. Wa annal baita dan sesungguhnya rumah itu la yaqumu tiada berdiri apa bed, itu la yaqumu tiada berdiri apa bed bidunil asasi dengan tanpa pondasi, bidunil asasi dengan tanpa pondasi. Wa kadzalika dan seperti demikian asyajarah wal bait, wa kadzalika seperti demikian asyajarah wal bait al fiqhu adapun ilmu fikih, al fiqhu adapun ilmu fikih itu layakumu tiada berdiri apa al fiqhu, itu layakumu tiada berdiri apa al fiqhu biduni asliha bidunil usuli dengan tanpa ilmu usul, bidunil usuli dengan tanpa ilmu usul. Walidzalika dan karena demikian layakumu, walidzalika dan karena demikian layakumu qala maka berkata siapa abu bapak fi jami'il bayani dalam kitab Jami'ul Bayan, fi Jami'il Bayani dalam kitab Jami'ul Bayan, man jahilal asla lam yusbibil far'a abadan, akan dawuh man jahilal asla, man barang siapa itu jahila tidak mengetahui siapa man, itu jahila tidak mengetahui siapa man al asla akan dasar, al asla akan dasar, lam yusbib maka tidak mengenai siapa man, lam yusbib maka tidak mengenai siapa man al far'a akan cabang abadan di dalam selamanya, al far'a akan cabang abadan dalam selamanya. Walam makanat dan ketika ada apa kitabul usuli, apa kutubul usuli beberapa kitab usul,
apa kutubul usuli, beberapa kitab usul, al-mutadawilati yang hadir, al-mutadawilati yang hadir baina aidina, di antara beberapa hadapan kita, baina aidina, di antara beberapa hadapan kita, itu usrut tanawuli, sulit mempelajarinya. Itu usrut tanawuli atau asrut tanawuli, sulit mempelajarinya, di abna'i jinsina untuk anak-anak generasi kita, di abna'i jinsina untuk anak-anak generasi kita. Ba'diha yang adapun sebagian, ba'duha yang adapun sebagian kutubul usul, ba'duha yang adapun sebagian kutubul usul itu lisu'ubati ibaratiha, karena sulitnya ungkapannya kutubul usul, karena sulitnya ungkapannya kutubul usul. Wa ba'duha dan sebagian kutubul usul, ba'duha dan sebagian kutubul usul itu diadami ityanil amthilati, karena ketiadaan menghadirkan contoh, karena ketiadaan menghadirkan contoh, di qawaidiha untuk beberapa kaidahnya, untuk beberapa kaidahnya kutubul usul, untuk beberapa kaidahnya kutubul usul. Hasanun maka bagus, hasanun maka itu bagus. An-nanto'a jika mengarang siapa kita, an-nanto'a jika mengarang siapa kita, fil usul di dalam kitab, dalam ilmu usul, fil usul di dalam ilmu usul, kitaban akan suatu kitab, kitaban akan suatu kitab, ala wajahin di atas suatu wajah, ala wajahin di atas suatu wajah, sahlin yang mudah, sahlin yang mudah, ma'adyanil amfilati bersama mendatangkan beberapa contoh, bersama mendatangkan beberapa contoh, li'anna hifdzul qawaidi, karena sungguhnya menjaga beberapa kaidah, karena sungguhnya menjaga beberapa kaidah, ma'adamil ilmi bersama ketiadaan tahu, ma'adamil ilmi bersama ketiadaan tahu, bi'amfilatiha dengan beberapa contohnya qawaid, dengan beberapa contohnya qawaid, itu layak jadi, itu layak jadi tidak itu layu jeda tidak ditemukan, itu layu jeda tidak ditemukan, naf'an akan suatu naf'an akan suatu manfaat, naf'an akan suatu manfaat, layak jadi ya yang benar tadi, layak jadi tidak ditemukan, naf'an akan suatu manfaat, wa yu'addi dan mendatangkan apa adab, wa yu'addi dan mendatangkan apa adab, ila tadyi'il waqti kepada menyia-nyiakan waktu, kepada menyia-nyiakan waktu, warattabnahu dan meruntutkan siapa kita akan kitab, meruntutkan siapa kita akan kitab, ala thalathati ajza'in di atas 3 juz, ala thalathati ajza'in di atas 3 juz, al juz'ul awwali, al juz'u adapun juz al awwalu yang pertama itu samainahu, memberi nama siapa kita akan awal, memberi nama siapa kita akan awal, mabadi awaliyah akan kitab mabadi awaliyah. Wasani adapun juz yang kedua itu samainahu, memberi nama siapa kita akan juz, memberi nama siapa kita akan juz, as-sulamu akan kitab as-sulam, as-sulamu as-sulama akan kitab as-sulam. Wathalithu adapun yang ketiga samainahu, menyebut siapa kita akan as-salith, al-bayana akan kitab bayan. Wayang qasimu dan terbagi apa al-juz'ul awwali, apa al-juz'ul awwalu juz yang pertama, apa al-juz'ul awwalu juz yang pertama, ila qismaini kepada 2 macam, ila qismaini kepada 2 macam, al-awwalu adapun yang pertama, al-awwalu adapun yang pertama itu fi usulul fikhi di dalam menjelaskan usul fikih. Wasani adapun yang kedua itu fil qawaidil fikhiyati dalam menjelaskan kaidah fikhiyah, dalam menjelaskan kaidah fikhiyah. Wallahu adapun Allah, wallahu adab wallaha, wallaha dan akan Allah, wallaha dan akan Allah, nas'alu minta siapa kita, tas'alu minta siapa kita, ayang fa'a akan jika memberi manfaat siapa Allah,
yang fa'akan jika beri manfaat siapa Allah bihi dengan kita, wa ayablugha dan jika menyampaikan siapa Allah amalana akan cita-cita kita, amalana akan cita-cita kita. Tanbihun, adapun ini itu ada peringatan. Yudrikud dakiyu binadhirin wahidin ma la yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Yudriku bisa menemukan. Yudriku bisa menemukan siapa ad-dakiyu orang yang cerdas. Siapa ad-dakiyu orang yang cerdas binadhirin dengan pandangan, binadhirin dengan pandangan wahidin yang satu. Wahidin yang satu, ma akan barang layu dari kuhu yang tidak bisa menemukan akan ma, layu dari kuhu yang tidak bisa menemukan akan ma. Siapa al-ghabiyu orang yang bodoh, siapa al-ghabiyu orang yang bodoh bi alfi syahidin dengan 1000 pandangan, bi alfi syahidin dengan 1000 pandangan. Jadi kitab ini dikarang oleh beliau Syekh Abdul Hamid Hakim. Ini kan tidak salah orang Padang, tidak salah. Nah, kitab ini menjelaskan tentang usul fikih. Karena kitab ini ada 3 jenis, jadi ada 3 juz. Yang pertama itu juz mabadi awaliyah, yang kedua as-sulam, dan ketiga al-bayan. Sampai khatam 3 ini sudah hebat sampai. Jadi sampai khatam 3 ini saja sudah hebat dan bisa menjelaskan masing-masing saja sudah hebat. Khatam 1 kitab saja ini kalau bisa menjelaskan masing-masing contoh itu sudah hebat. Tapi rata-rata namanya santri itu terus kemudian merasa bisa, karena merasa bisa itu akhirnya menjadi tidak bisa. Jadi karena merasa bisa itu pada akhirnya menjadi tidak bisa. Kebanyakan santri jebakannya kan di situ. Jadi jebakannya santri itu kadang-kadang di situ. Jadi keburu merasa bisa terlebih dahulu, pada akhirnya itu menjadi tidak bisa. Dan banyak yang sering terpeleset yang semacam itu. Nah, maka dari itu untuk supaya santri itu tidak merasa bisa saja, maka perlu diuji. Diujinya itu apa? Ya diujinya dengan ini, dengan usul fikih. Sudah bisa berpikir apa belum? Kalau masih belum bisa berpikir, ya jangan kemudian menganggap bahwa sudah tahu. Kalau belum bisa berpikir bagaimana para ulama itu merumuskan kitab seperti kitab Fathul Wahhab, seperti kitab Fathul Mu'in dan lain sebagainya, seperti kitab Fathul Qorib dan lain sebagainya. Pokoknya belum bisa menangkap maksud dari ulama itu, berarti jangan dianggap bahwasanya sudah tahu. Soalnya namanya fikih itu, jadi fikih itu selalu punya pondasi. Fikih itu pondasinya ya usul fikih. Tafsir itu pondasinya ya usul tafsir. Jadi ada sendiri, setiap ilmu itu punya dasar pondasi. Nah, jadi fikih itu adalah produknya, produk yang didasari oleh usul fikih. Jadi ini kalau usul fikih itu berarti berbicara masalah apa ya? Berbicara tentang masalah cara-cara untuk menggali hukum. Ada cara-cara untuk menggali hukum, dan hukumnya itu terus kemudian dinamakan dengan produk yang namanya produk fikih. Jadi kalau belum bisa berpikir dengan menggunakan usul fikih, ya jangan menganggap bahwasanya sudah hebat. Malah kadang-kadang diuji. Orang yang merasa hebat itu diuji, banyak diuji. Pada akhirnya diuji apa? Diuji kalau ternyata pengetahuannya itu belum seberapa. Nah, jadi dengan belajar usul fikih ini, harapan kita, jadi harapannya adalah kita nanti itu bisa menjadi singkat dalam memahami, itu bisa menjadi singkat dalam memahami kitab-kitab fikih, itu bisa menjadi singkat, bisa mudah menangkap maksud pesan ulama, itu bisa mudah. Soalnya sampai itu sudah statusnya sudah status mahasiswa.
Kalau sudah status mahasiswa itu gayanya ya harus gaya berpikir. Gaya berpikir yang kalau gaya berpikir, kalau orang yang beragama Islam ya manhajnya pakai manhaj usuli. Jadi dengan menggunakan gaya berpikirnya usul fikih. Jadi jangan menggunakan gaya berpikir yang lain. Nah, al-qismul awal. Lanjut. Al-qismul awalu, al-qismu adapun bagian al-awalu yang pertama. Al-qismu adapun bagian al-awalu yang pertama fi usulil fikhi, di dalam menjelaskan usul fikih. Bil usulil fikhi, dalam menjelaskan usul fikih. Al-aslu adapun asal. Al-aslu adapun asal lughatan secara bahasa itu ma sesuatu. Itu ma sesuatu bunia yang dibangun alaihi di atas ma. Sesuatu yang dibangun alaihi di atas ma, apa ghairuhu selainnya ma. Apa ghairuhu selainnya ma, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu namanya usul. Ka'asli sajarati, seperti pangkalnya pohon. Ka'asli sajarati, seperti pangkalnya pohon. Ai asasuhu, maksudnya ya pangkalnya pohon. Ai asasuhu, maksudnya ya pangkalnya pohon. Wa aslu syajarati, dan pangkalnya pohon. Wa aslu syajarati, dan pangkalnya pohon. Ai torfuha, maksudnya bagiannya pohon. Ai torfuha, maksudnya bagiannya pohon. Atsabitu yang menancap. Atsabitu yang menancap fil ardi, dalam bumi. Fil ardi, dalam bumi. Fa usulul fikhi. Fausulul fikhi, maka adapun usul fikih. Fausulul fikhi, maka adapun usul fikih itu asasuhu, pondasinya fikih. Itu asasuhu, pondasinya fikih. Wal far'u, dan adapun cabang. Wal far'u, adapun cabang itu ma barang. Itu ma barang dunia yang dibangun apa ma ala ghairihi, di atas lainnya ma. Ala ghairihi, di atas lainnya ma. Kafuru isyajarati, seperti cabangnya pohon. Kafuru isyajarati, seperti cabangnya pohon. Li asliha, bagi pangkalnya pohon. Li asliha, bagi pangkalnya syajarah. Wa furu'ul fikhi, dan wa furu'ul fikhi, dan adapun cabangnya fikih. Wa furu'ul fikhi, dan adapun cabangnya fikih itu li usulihi, untuk usul fikih. Itu diusulihi, untuk usulnya fikih. Wal aslu, dan adapun asal. Wal aslu, dan adapun asal istilahan secara istilah. Istilahan secara istilah itu yuqalu, diucapkan. Itu yuqalu, diucapkan apa asal. Yuqalu, diucapkan apa asal. Alat dalili, berdasarkan dalil. Alat dalili, berdasarkan dalil. Wal qaidati, dan qaidah. Wal qaidati, dan qaidah. Al kulliyati, yang bersifat umum. Al kulliyati, yang bersifat kulli atau bersifat umum. Kaqaulihim, seperti ucapannya para ulama. Seperti ucapannya para ulama. Aslu wujubis sholati, adapun dasar wajibnya sholat. Aslu wujubis sholati, adapun dasar wajibnya sholat itu alkitabu Al-Quran. Itu alkitabu Al-Quran. Ayat dalilu, maksudnya dalil. Ayat dalilu, maksudnya dalil wajibnya sholat. Ayat dalilu, maksudnya dalil wajibnya sholat. Ala wujubiha, di atas wajibnya sholat. Ala wujubiha, di atas wajibnya sholat itu alkitabu Al-Quran. Itu alkitabu Al-Quran. Qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Aqimu, dirikanlah kalian as-sholata, akan sholat. As-sholata, akan sholat. Wa qauluhum, dan ucapannya para ulama. Wa qauluhum, dan ucapannya para ulama. Ibahatul maitati, rupanya ibahatul maitati. Ibahatul maitati, adapun dibolehkannya bangkai.
Adapun dibolehkannya bangkai lil mutirri bagi orang yang terpaksa, lil mutorri bagi orang yang terpaksa, itu khilaful asli yang menselisih qaul asal. Itu khilaful asli yang menselisih qaul asal. Ai mukhalifun maksudnya yang berbeda atau yang menyimpang. Ai mukhalifun maksudnya yang berbeda atau yang menyimpang lil qaidati kepada qaidah al-kulliyati yang bersifat global. Al-kulliyati yang bersifat global. Wahya adapun qaidah kulliyah. Wahya adapun qaidah kulliyah itu kullu maitatin adapun semua bangkai. Kullu maitatin adapun semua bangkai itu haramun haram. Itu haramun haram. Qala telah berfirman siapa ta'ala, Allah ta'ala, innama khurrima hanya diharamkan, innama khurrima hanya diharamkan alaikum atas kalian, alaikum atas kalian apa al-maitatu bangkai, apa al-maitatu bangkai. Usulul fikhi adapun usul fikih. Usulul fikhi adapun usul fikih itu dalilul fikhi dalilnya fikih. Itu dalilul fikhi dalilnya fikih ala sabilil ijmali di atas jalan global. Ala sabilil ijmali di atas jalan global. Kaqaulihim seperti ucapannya para ulama. Kaqaulihim seperti ucapannya para ulama. Rupanya mutlakul amri adapun sifat mutlaknya perintah. Adapun sifat mutlaknya perintah itu lil wujubi untuk menunjuk makna wajib. Itu lil wujubi untuk menunjuk makna wajib. Wa mutlakun nahyi adapun mutlaknya sifat larangan. Adapun mutlaknya sifat larangan itu lit tahrimi untuk menunjuk makna haram. Wa mutlaku fi'lin nabi adapun sifat mutlaknya fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i dan mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul ijma'i dan mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul qiyasi dan mutlaknya qiyas. Itu hujajun beberapa dalil. Itu hujajun beberapa dalil. Al-fiqhu adapun fikih lughatan secara bahasa itu al-fahmu faham. Itu al-fahmu faham. Faqahtu kalamaka. Faqahtu kalamaka seperti lafaz faqahtu kalamaka. Faqahtu faham siapa aku. Faqahtu faham siapa aku kalamaka akan kalammu. Kalamaka akan kalammu ai fahamtuhu maksudnya memahami siapa aku akan kalam. Wastilahan dan secara istilah itu al ilmu bil ahkami syar'iyyati dengan beberapa hukum syarak. Bil ahkami syar'iyyati dengan beberapa hukum syarak allati yang thariquha adapun jalannya ahkam. Thariquha adapun jalannya ahkam itu al ijtihadu ijtihad. Kal ilmi seperti pengetahuan bi anna niyata dengan sesungguhnya niat. Bi anna niyata dengan sesungguhnya niat fil wudu'i dalam wudu itu wajibatun yang wajib. Itu wajibatun yang wajib. Wa nahwu dzalika dan seumpama demikian al wudu. Dan seumpama demikian al wudu. Bayanya minal masaili dari beberapa masalah al ijtihadiyah yang berbangsa ijtihadiyah. Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu sungguhnya amal itu binniyati dengan niat. Itu binniyati dengan niat. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa Muslimun dan Imam Muslim. Wal wudu'u adapun wudu. Wal wudu'u adapun wudu itu minal a'mali sebagian dari beberapa amal. Itu minal a'mali sebagian dari beberapa amal. Bi khilafil ilmi dengan membedai ilmu. Bi khilafil ilmi dengan membedai ilmu bil ahkami syar'iyyati. Bil ahkami dengan beberapa hukum asyariyat yang berbangsa syarak. Dengan beberapa hukum asyariyat yang berbangsa syarak allati yang laisa tariquha. Laisa tiada apa tariquha jalannya allati. Apa tariquha jalannya allati itu bil ijtihadi. Itu al ijtihadu ijtihad.
Itu al-ijtihad, ijtihad kal ilmi, seperti ilmu bi annas sholawati, dengan sunnya sholat, bi annas sholawati, dengan sunnya sholat al khomsi yang 5 itu wajibatun yang wajib, itu wajibatun yang wajib. Wa anna zina, dan sunnya zina itu muharramun yang diharamkan, muharramun yang diharamkan. Wa nahwu dzalika, dan seumpamanya demikian annas sholawati ila akhirih. Bayannya minal masaili, dari beberapa masalah al-qot'iyati yang berbahasa qot'i, al-qot'iyati yang berbahasa qot'i. Fala yusamma, maka tiada disebut apa masailul qot'iyah. Fala yusamma, maka tidak disebut apa masailul qot'iyah. Al-ilma akan ilmu, al-ilma akan ilmu, bima dengan barang atau bima sebab barang, bima dengan barang atau bima sebab barang. Dakaro yang telah menuturkan, dakaro yang telah menuturkan, dakaro yang telah dukiro, ya dukiro yang telah dituturkan, dukiro yang telah dituturkan apa ma fikhan akan fikih, fikhan akan ilmu, fikhan akan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang pertama berbicara masalah takrifnya usul fikih. Takrifnya usul fikih. Usul fikih asalnya dari dua rangkaian kata, usul dan fikih. Jadi berasal dari dua rangkaian kata, usul dan fikih. Usul itu apa sih? Usul itu ma bunya alaihi ghairuhu. Jadi sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu itu berarti layaknya pondasi. Nah, pondasi rumah itu punya pondasi, di atasnya dibangun tembok, di atasnya dibangun jendela-jendela kayak gini, ada atap dan lain sebagainya. Semuanya berangkat dari adanya pondasi. Jadi ada pondasinya. Pohon pun juga begitu, sama. Sebelum ada cabang, sebelum ada buah, sebelum ada bunga, ada pangkal pohonnya. Jadi ada pangkal pohonnya. Tanpa melewati pangkal nggak ada pohon di atas. Fikih pun juga begitu, sama. Tanpa melewati ilmu usul maka fikih nggak ada. Tafsir pun juga begitu, sama. Tanpa melewati usul tafsir maka tafsir nggak ada. Jadi ada ilmu yang namanya ilmu usul tafsir. Kalau fikih ada ilmu usul fikih. Kalau ilmu nahwu ya ada usulun nahwi. Nah, usulun nahwinya itu apa? Usul nahwinya ya termasuk termasuk tasrif dan lain sebagainya. Nah, dalam fikih itu punya pondasi semuanya. Pondasinya yang satu. Jadi usul fikih. Jadi makanya kemudian usul fikih itu digambarkan layaknya pangkalnya pohon. Layaknya reng-rengan mengenai rumah. Jadi apa, pondasinya rumah dan lain sebagainya. Nah, kalau cabang itu mabuninya ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Jadi beda. Kalau usul tadi mabuniya alaihi ghairuhu, tapi kalau yang ini mabuniya ala ghairihi. Kalau cabang, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang dibangun atau yang dibentuk di atas sesuatu yang lain, itu cabang. Fikih juga begitu. Kok kita berbicara tentang masalah cabangnya fikih, berarti cabangnya fikih ini harus merujuk pada usulnya. Jadi gitu. Jadi harus merujuk pada usulnya. Jadi nggak ada cabang tanpa usul, tidak ada cabangnya cabang tanpa cabang, dan begitu seterusnya. Jadi harus runtut. Nah, makanya itu kesimpulannya harus runtut. Nah, jadi nggak boleh dalam ilmu fikih itu kemudian meninggalkan usul, nggak boleh. Jadi ilmu fikih meninggalkan usul nggak boleh. Jadi harus tetap punya kitab babon istilahnya. Jadi asli kitab usul itu masuk kitab babon lah namanya. Kitab babonnya usul.
fikih itu apa? Contohnya ya kitab-kitab matan itu kan. Kitab-kitab matan itu termasuk kitab-kitab babon. Makanya ada takrib. Takrib itu kitab matan. Itu bisa kita jadikan sebagai dasar pedoman pertama kali sebelum kita masuk ke dalil-dalil cabang. Makanya ngaji takrib itu yang khatam. Setelah itu baru ngaji Fathul Qorib. Setelah Fathul Qorib baru kemudian Fathul Mu'in dan seterusnya sampai kemudian Fathul Wahhab. Nah, itu. Jadi ada silsilahnya, semuanya ada silsilahnya. Jadi nggak sembarangan. Fikih ada silsilahnya. Contohnya misalkan pada lafaz ini ibahatul maitati lil mudhari. Ada perkataan ulama yang membolehkan tentang mengkonsumsi bangkai untuk orang yang terpaksa. Padahal jelas dalilnya innama harrama alaikumul maitah. Jadi bahwasannya bangkai itu hukumnya adalah haram. Itu jelas nasnya dalam Al-Qur'an. Jadi jelas nasnya itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, kenapa kok kemudian muncul ibahatul maitah lil muttar? Kok tiba-tiba muncul bahwasannya bangkai itu boleh dikonsumsi oleh orang yang terpaksa? Padahal secara nas jelas nasnya itu menyatakan bahwasannya bangkai itu hukumnya adalah haram. Nah, ini yang penting untuk dikuasai. Dalam hal ini berarti bangkai tadi itu untuk orang yang terpaksa. Untuk orang yang terpaksa tadi pasti ada dasarnya sehingga kemudian dibolehkan. Nah, dalam kondisi semacam ini tadi, maka dibutuhkan yang namanya pengetahuan tentang usul fikih. Sebab apa? Sebab pembolehan memakan bangkai sehingga bertentangan dengan qaul asal tadi itu disebut juga dengan istilah mukhalifun lil qaidah. Jadi mukhalifun lil qaidatil kulliyah. Kalau qaidah kuliah itu apa sih? Qaidah yang diterima secara universal. Itu namanya qaidah kuliah. Jadi qaidah yang diterima secara universal. Artinya bagaimana? Ya nggak ada pertentangan. Bangkai itu diharamkan, itu sudah diterima secara universal. Jadi bangkai itu dengan diharamkan itu diterima secara universal. Soalnya nggak ada orang yang mau makan bangkai. Tapi kemudian kok dibolehkan secara akibat terpaksa. Berarti kan ini namanya mukhalifun lil qaidatil kulliyah. Mukhalifun lil qaidatil kulliyah. Jadi bertentangan atau berbeda dengan qaidah kulliyah dinyatakan. Jadi ini istilah mukhalifun lil qaidatil kulliyah itu namanya istilah. Jadi ini adalah istilah yang harus dia paling tidak dikuasai. Mukhalifun lil qaidatil kulliyah. Udah gitu. Kita dulu Islam Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.